bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku, untuk hari ini kita sudah sampai pada materi bab ke-6, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Ada 3 hal yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. A. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. 1. Darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Darah tersusun atas 2 komponen utama, yaitu yang pertama plasma darah, ini berbentuk cair. Yang kedua elemen seluler berbentuk padat, tersusun atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Perhatikan ini gambar darah, bisa diperhatikan. Ini terlihat di sini ada keping darah, ada sel darah merah dan sel darah putih. Kita bahas satu persatu untuk komponen darah. A. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah terdiri atas 91,5% air. Dalam plasma darah juga terdapat protein plasma yang terdiri atas albumin, fibrinogen, dan globulin. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan sisa metabolisme berupa urea dan karbon dioksida. B. Sel darah merah atau eritrosit. Ciri-cirinya: A. Berbentuk bulat pipih. B. Bagian tengah cekung atau bikonkav. C. Tidak memiliki inti sel atau nukleus. D. Berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Eritrosit mengandung hemoglobin, merupakan protein yang mengandung zat besi yang menyebabkan darah berwarna merah dan mampu mengikat oksigen serta karbon dioksida. Eritrosit berusia sekitar 120 hari. Selanjutnya akan tua dan akan dihancurkan di hati dan limfa dan diubah menjadi pigmen empedu. Untuk setiap 1 mm kubik darah terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah. Kekurangan sel darah merah dalam tubuh akan mengakibatkan anemia. Perhatikan reaksi pengikatan hemoglobin terhadap oksigen dan karbon dioksida berikut ini. Ini untuk pengikatan hemoglobin untuk terhadap oksigen, ya, maka ini akan terbentuk HbO2 atau yang disebut dengan oksihemoglobin. Kemudian ini reaksi kimia pengikatan karbon dioksida oleh hemoglobin. Ini untuk Hb-nya, ini CO2-nya, maka akan terbentuk HbCO2 atau karbaminohemoglobin. C. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-cirinya: A. Berbentuk tidak tetap atau bersifat amoeboid. B. Mempunyai inti sel. C. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sel darah putih sekitar 8.000. D. Sel darah putih berfungsi untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Ini ada istilah berhubungan dengan jumlah sel darah putih dalam tubuh yang tidak normal. Untuk leukopenia ini keadaan di mana jumlah sel darah putih di bawah 6.000 sel per cc darah. Sedangkan untuk leukositosis ini keadaan di mana jumlah sel darah putih melebihi normal, bisa di atas 9.000 sel per cc. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma, sel darah putih dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Granulosit merupakan kelompok sel darah putih yang mempunyai granula dalam sitoplasmanya. 2. Agranulosit merupakan kelompok sel darah putih yang tidak mempunyai granula dalam sitoplasmanya.
Perhatikan jenis dan karakter sel darah putih berikut ini. Untuk sel darah putih, untuk yang granulosit, ini terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan yang agranulosit, ini ada limfosit dan monosit. Dan bisa diperhatikan di sini ini untuk bentuk selnya dan ini karakteristiknya. D. Keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya: A. Bentuk beragam, bisa bulat, oval, atau memanjang. B. Tidak berinti sel dan bergranula. C. Jumlah keping darah untuk orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per cc. Umur keping darah atau trombosit bisa 5 sampai 9 hari, dan untuk keping darah di dalam tubuh berperan dalam proses pembekuan darah atau untuk mengeringkan luka. Perhatikan skema proses pembekuan darah berikut ini. Jika tubuh mengalami luka, maka trombosit akan pecah dan akan mengeluarkan enzim trombokinase, di mana enzim ini akan dapat mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ada ion kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen, membentuk benang-benang fibrin yang akhirnya luka ini akan tertutup. Berikut ini fungsi darah. Kalau kita simpulkan dari awal tadi saya menjelaskan, kita bisa ambil satu kesimpulan. Untuk darah di dalam tubuh manusia berfungsi satu, ini mengangkut oksigen ke seluruh tubuh oleh eritrosit. Kemudian yang kedua, melawan penyakit dan membentuk zat antibodi, ini oleh leukosit. Yang ketiga, mengangkut makanan dan sisa metabolisme, ini plasma darah. Yang keempat, berperan dalam proses pembekuan darah oleh trombosit. Dan yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh atau yang disebut dengan termoregulasi. Berikutnya kita bahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Bisa diperhatikan di sini untuk gambaran jantung dan bagian-bagiannya. Jantung merupakan organ berotot yang berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Jantung diselimuti oleh satu membran yang kuat yang disebut dengan perikardium. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup yang disebut tricuspidalis, sedangkan antara serambi kiri dengan bilik kiri ada 2 katup yang disebut bicuspidalis. Katup berfungsi untuk mencegah darah supaya tidak kembali ke serambi. Untuk dinding bilik kanan biasanya ini lebih tebal karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Berikutnya ini pembuluh darah, ya, bisa kalian perhatikan gambarannya seperti ini. Untuk bagian-bagiannya bisa diperhatikan. Ini sama, ini juga gambar untuk pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Macam pembuluh darah. 1. Arteri atau pembuluh nadi. Mengalirkan darah ke keluar jantung. Di dalamnya berisi darah yang mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis atau ini arteri yang menuju ke paru-paru. Yang kedua, vena, pembuluh balik, mengalirkan darah menuju jantung. Berisi darah yang mengandung sedikit oksigen atau kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, ini vena yang berasal dari paru-paru yang menuju ke serambi kiri jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler, menghubungkan antara arteri dan vena. Perhatikan perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik berikut ini. Ini untuk pembedanya bisa kalian lihat untuk tempat dinding pembuluh, aliran darah, denyut, kemudian jumlah katup dan darah yang keluar dari pembuluh. Dan untuk lebih jelasnya ini bisa kalian baca untuk pembuluh nadi dan pembuluh balik. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan.
sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian terima dan kalian pahami dengan baik. Selanjutnya tugas untuk kalian di rumah merangkum materi yang sudah Ibu sampaikan di dalam buku catatan kalian. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.